Wah, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan mekanisme seleksi dan pengangkatan calon aparatur sipil negara pada tahun 2023 ini. Dimana untuk seleksi tahun ini P1 menjadi prioritas, lalu bagaimana dengan honorer kategori P2 dan P3? Rekan-rekan sekalian, seleksi dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023 akan segera digelar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyiapkan kuota guru P3K sebanyak 601.286 orang. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Ibu Nunu Suryani, dalam seleksi P3K guru tahun 2023 ini, guru lulus passing grade atau P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2022 tetap diprioritaskan. Jadi ia menyebutkan bahwa sebanyak 62.645 orang guru P1 akan dituntaskan tahun ini. Satu hal lagi, meski diikutsertakan dalam seleksi P3K guru tahun 2023, status P1 tetap melekat pada mereka. Rekan-rekan sekalian, Nunu Suryani juga menyebutkan bahwa seleksi P3K guru ini akan dilaksanakan secepatnya, mengingat proses pemberkasan NIP P3K guru tahun 2022 akan dimulai bulan April hingga dengan bulan Mei tahun 2023. Dirjen Nunu juga mengungkapkan bahwa seleksi P3K guru tahun 2023 tetap menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengangkatan P3K di instansi daerah tahun anggaran 2022. Jika dibikin Permenpan baru, maka otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Pihaknya berpikir kalau dibuatkan peraturan menteri baru, maka ini akan memakan waktu yang lebih panjang sehingga seleksinya itu akan dibuka Oktober dan itu terlalu lama. Rekan-rekan sekalian, untuk mempercepat rekrutmen P3K tahun 2023, maka Direktur Jenderal Nunu ini mengungkapkan bahwa Permenpan tersebut, yakni Permenpan nomor 20 tahun 2022 sebagai acuan dalam seleksi P3K tahun ini tidak akan diubah. Artinya seleksi P3K guru tahun 2023 tetap menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi tahun 2022 yang lalu. Bagaimana mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023? Ibu Dirjen ini menyampaikan ada 3 cara, yaitu 1. Seleksi penempatan guru lulus P1. Penempatan guru yang telah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 itu akan ditempatkan tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 yaitu honorer K2, guru non-ASN sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta. Kemudian untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Rekan-rekan sekalian, pesertanya adalah guru honorer K2, guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Kemudian untuk seleksi tes itu dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Pesertanya pun terdiri dari guru honorer negeri minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik, lulusan PPG, guru honorer swasta dan terdaftar di Dapodik. Untuk P1 menurut Nunu itu tanpa dites lagi, sedangkan untuk P2 dan P3 pihaknya mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui tentang hal itu karena mereka menurut dia tidak dites kompetensi teknis manajerial, mereka hanya diobservasi dan Pemda yang bikin rankingnya. Ibu Nunu pun menghimbau kepada para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai pada pertengahan tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh Ibu Nunu ini dijelaskan bahwa untuk
honorer P1 itu tanpa mengikuti tes kembali, sedangkan untuk P2 dan P3 informasinya pihak Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi ini belum mengetahui tentang mekanisme untuk P2 dan P3. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan seleksi P3 ke guru tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat menerima informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.